Sebelum mulai, jangan lupa komen, like dan subscribe. Malam itu, hujan badai mengguyur kota Jaranegara. Meskipun begitu, antrean di depan Burger Jaranegara Bite, bukan nama sebenarnya, tetap mengular. Rian, sang waiter karismatik, berdiri di depan pintu, memegang payung besar. Senyumnya tidak pernah pudar. "Selamat malam, Pak. The Crimson Burger spesial hari ini. Bumbu rahasia kami benar-benar membuat ketagihan." Dia sukses memikat semua orang. Di balik kaca dapur yang beruap, Chef Maya memotong daging dengan ketenangan yang menakutkan. Pisau jagalnya berkilauan. Rian tahu, burger ini hanya enak karena racikan rahasia Maya, dan dia ingin tahu resepnya, atau setidaknya mendapatkan Maya. Pukul 1 dini hari. Suasana restoran sudah sepi, hanya menyisakan deru mesin pendingin dan aroma lemak yang menggoda. Rian mendekati Maya yang sedang membersihkan pisau jagal di sudut dapur yang remang-remang. "Semua orang gila karena burger buatanmu, Maya," bisik Rian, suaranya serak. Dia melangkah sangat dekat hingga bisa merasakan dinginnya sarung tangan karet Maya. "Tapi aku lebih gila karena pembuatnya." Maya meletakkan pisau itu dengan bunyi denting tajam. Dia berbalik, menatap Rian dengan tatapan tajam yang membuat Rian salah tingkah. Namun ada gairah tersembunyi di matanya. "Kamu tidak tahu apa yang harus aku korbankan untuk rasa itu, Rian. Itu bukan resep biasa." Di atas meja stainless steel yang dingin, gairah mereka memuncak, di antara tumpukan rempah dan cetakan daging. Rian merasa telah menaklukkan sang ratu dapur, sang penjaga rahasia. Namun, saat ciuman mereka semakin dalam, tangan Rian tak sengaja menyenggol sebuah wadah kedap suara yang tersembunyi di bawah meja kerja. Wadah itu terjatuh dengan bunyi keras yang memecah keheningan. Isinya tumpah, menggelinding di lantai dapur yang licin. Rian terkesiap. Di bawah cahaya lampu neon yang berkedip, dia melihat potongan daging yang tidak lazim. Bukan sapi, bukan domba. Teksturnya terlalu halus, warnanya terlalu pucat, dan ada label rumah sakit yang masih menempel di plastik pembungkusnya. "Klinik Mulia, limbah medis, abortus." Darah Rian terasa membeku. "Maya, apa ini? Kenapa ada label dari klinik aborsi di sini?" Maya merapikan rambutnya yang berantakan dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Senyum tipis, dingin, dan menyeramkan muncul di bibirnya. "Itulah resep rahasianya, Rian. Orang-orang kota Jaranegara menginginkan sesuatu yang mudah, murni, dan penuh nutrisi seluler yang tidak bisa diberikan oleh hewan." "Kamu gila. Ini kanibal," teriak Rian. Suaranya menggema di dapur yang sunyi. Dia mundur 2 langkah. Tangannya menunjuk daging-daging itu dengan gemetar. Mata Rian beralih ke pisau jagal yang tadi diletakkan Maya di atas meja. Rasa takut menelan hasratnya. Dia tahu dia harus keluar dari sana segera. Dia membalikkan badan dan berlari sekencang-kencangnya menuju pintu keluar dapur yang terhubung langsung ke lorong belakang restoran. Tepat sebelum Rian menyentuh gagang pintu, lampu dapur menyala terang benderang. Bukan lampu neon berkedip yang remang-remang, melainkan lampu sorot yang brutal. Di sana, menghalangi jalan keluarnya, berdiri pemilik restoran, Pak Broto, seorang pria gemuk dengan senyum yang terlalu lebar, bersama 2 orang pria berbadan tegap yang tampak seperti tukang pukul. "Mau kemana, Rian?" tanya Pak Broto tenang. Suaranya sangat berwibawa. Rian terengah-engah. Jantungnya berdebar kencang. "Pak, Maya, dia menggunakan janin untuk daging burger. Dia harus dipenjara." Maya tertawa kecil. Suara tawa yang dingin dan menusuk. Dia melangkah mendekat dan menyandarkan kepalanya di bahu Pak Broto dengan manja. "Rian sayang, kamu pikir kenapa aku memilihmu untuk malam ini?
Kamu pikir kamu yang menggodaku? Pak Broto mengeluarkan sebuah berkas. Rian, kamu adalah anak yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang akan mencarimu. Kami butuh bahan dasar yang lebih dewasa untuk varian menu baru kami bulan depan. The Alpacking. Rasa yang lebih kuat, tekstur yang lebih padat. Rian baru menyadari bahwa minuman dingin yang diberikan Maya saat mereka bermesraan tadi mulai bekerja. Tubuhnya mendadak lemas. Pandangannya kabur. Rian mencoba melawan. Tetapi racun itu terlalu kuat. Dia jatuh ke lututnya. Pandangannya hanya fokus pada wajah Maya yang kini tampak seperti iblis. Maya berjongkok. Rambut gelapnya menjuntai. Dan membisikkan sesuatu di telinganya sebelum semuanya menjadi gelap. Terima kasih atas malam yang hebat, Rian. Besok, kamu bukan lagi pelayan di sini. Kamu adalah menunya. Keesokan harinya, Jara Negara Bite meluncurkan menu terbatas, The Alpacking, yang langsung viral. Semua orang memuji rasa dagingnya yang lebih gurih dan teksturnya yang sangat padat. Tak ada yang bertanya kemana perginya waiter tampan yang biasanya menyapa mereka di depan pintu. Antrean untuk menu baru ini jauh lebih panjang dari sebelumnya. Seminggu setelah The Alpacking diluncurkan, Pak Broto duduk di kursi kulitnya yang besar di kantor pribadinya, menghitung tumpukan uang tunai sambil tertawa puas. Maya berdiri di sampingnya, menyeruput kopi hitam dengan tatapan dingin yang biasa. Keuntungan kita melompat 300%. Maya, Rian benar-benar bahan baku yang luar biasa, kata Pak Broto, menyalakan cerutu Kuba. Maya mengangguk, melipat tangan di dada. Tekstur, Alpha, yang matang memang lebih unggul. Tapi itu masalahnya. Broto, bahan seperti Rian, yang punya daya tarik dan karisma, sulit didapatkan tanpa menimbulkan kecurigaan. Kami harus lebih hati-hati dalam mencari waiter baru yang karismatik, yang tidak akan dicari siapapun. Pak Broto menghembuskan asap, menyipitkan mata ke arah Maya. Klinik mulia milikmu menyediakan pasokan The Crimson Burger, tapi untuk The Alpacking, kita butuh orang dewasa yang sempurna. Kontakmu di pelabuhan seharusnya sudah menyiapkan target baru. Kita harus menjaga rantai pasokan ini tetap berjalan, tanpa celah, demi kota Jaranegara yang selalu lapar. Di kantor kepolisian sektor kota Jaranegara Tengah yang pengap dan penuh tumpukan berkas, Detektif Irfan, 40-an, mata lelah, kumis tipis, sedang memeriksa laporan orang hilang. Nama Rian muncul di daftar. Irfan ingat betul Rian, waiter ramah yang selalu melayaninya saat ia sesekali makan di Jaranegara Bite. Tidak ada keluarga yang mencari? Tidak ada saksi mata? Gumam Irfan pada rekannya. Irfan merasa ada yang janggal. Biasanya, orang menghilang tanpa jejak di kota Jaranegara adalah korban penipuan atau kabur dari utang. Tapi Rian? Lalu, Irfan mengingat sensasi menu baru yang viral itu. Semua orang membicarakan betapa unik dan gurihnya tekstur The Alpacking yang baru diluncurkan Jaranegara Bite, tepat setelah Rian menghilang. Kecurigaan dingin menjalar di punggung Irfan. Dia mengambil berkas lama klinik mulia, klinik aborsi yang sempat diperiksa karena tuduhan praktik ilegal. Namun kasusnya ditutup tiba-tiba berkat intervensi politik. Irfan yakin, jika ada rahasia busuk di kota Jaranegara, Jaranegara Bite dan klinik mulia pasti terhubung. Malam itu, Irfan melakukan pengawasan tanpa izin di belakang klinik mulia. Di sana, bukan hanya limbah medis biasa yang dibuang, melainkan sebuah truk pendingin kecil dengan logo Jaranegara Bite terparkir di tempat tersembunyi. Irfan menunggu hingga tengah malam, lalu menyelinap masuk ke gudang pendingin yang terhubung ke truk tersebut. Begitu pintu baja berat itu terbuka, bau klorin bercampur dengan aroma daging mentah yang manis langsung menyeruak.
Di bawah lampu yang dingin, Irfan melihat peralatan canggih yang jauh lebih profesional daripada dapur restoran biasa. Mesin penggiling industri besar, meja-meja pemotongan stainless steel yang berkilauan, dan, yang paling mengerikan, kamar pendingin yang dipenuhi kantong-kantong plastik berlabel nama dan tanggal. Di salah satu kantong, nama, Rian, tertulis tebal. Irfan mundur, mual, saat menyadari dia telah menemukan pabrik daging manusia rahasia itu, pusat produksi untuk The Alpha-King dan The Crimson Burger. Irfan tersentak mundur dari gudang pendingin itu. Paru-parunya serasa terbakar. Ia berlari melintasi jalan berlumur lumpur di belakang klinik mulia, berusaha menjauh dari bau kematian dan klorin. Setelah berhasil mencapai mobil dinasnya yang diparkir beberapa blok jauhnya, ia segera menelepon Komisaris Besar Herman, atasannya. "Komandan, ini Irfan. Saya menemukan sesuatu yang mengerikan di klinik mulia. Itu bukan limbah medis, Komandan. Ini adalah pabrik daging manusia. Mereka membunuh Rian, dan entah berapa banyak lagi orang lainnya, lalu menjualnya sebagai burger di Jaranegara Bite." Suara Irfan tercekat, penuh kepanikan yang jujur. Herman diam sejenak di ujung telepon, lalu terdengar helaan napas panjang. "Irfan, kamu seharusnya tahu ada batasan yang tidak boleh kamu lewati. Kasus klinik mulia sudah ditutup secara politik. Jangan mencoba mengungkitnya lagi. Kamu hanya melihat sisa-sisa operasi medis ilegal, dan kamu terlalu lelah. Lupakan Jaranegara Bite. Cari Rian sebagai korban kabur, selesaikan berkasnya, dan pulang. Peringatan keras, Irfan." Irfan mematikan telepon dengan tangan gemetar. Ia menatap ke dalam kegelapan malam, menyadari bahwa ia sendirian. Seluruh sistem telah membusuk. Pagi berikutnya, di kantor rahasia di lantai atas Jaranegara Bite yang mewah, Pak Broto dan Maya sedang menonton rekaman CCTV yang buram dari gudang pendingin. Rekaman itu menunjukkan Irfan dengan jelas, memegang kantong berlabel, Rian. "Detektif dari Kepolisian Sektor Tengah," ujar Pak Broto dengan nada datar, menghisap cerutunya. "Sangat menyebalkan. Aku sudah memastikan Herman akan membungkamnya. Tapi detektif yang idealis seperti ini adalah risiko yang tidak bisa kita biarkan hidup." Maya menyeringai. Dia mengenakan jas lab alih-alih seragam koki. "Kita tidak perlu mengirim tukang pukul, Broto. Kita bisa memancingnya. Aku akan meninggalkan petunjuk palsu yang mengarah ke pelabuhan, tempat kita memproses Alpha-King yang baru. Kita buat seolah-olah dia akan menangkap seluruh jaringan. Ketika dia berada di tempat sepi itu, aku akan memberinya Alpha-King versi cair." Pak Broto tertawa terbahak-bahak. "Ide yang indah, Maya. Selalu indah. Pastikan itu tidak meninggalkan jejak. Aku tidak ingin ada menu baru yang sia-sia." Namun, Detektif Irfan sudah terlalu berpengalaman untuk termakan umpan yang jelas. Ia mengabaikan petunjuk anonim yang ditinggalkan di mejanya. Ia tahu inti kebusukan ada di Jaranegara Bite itu sendiri. Malam itu, Irfan kembali ke restoran, menyamar sebagai pengantar makanan daring, mengenakan helm yang menutupi wajahnya. Ia menyelinap masuk melalui pintu samping, menuju kantor Pak Broto yang ia curigai sebagai pusat komunikasi. Restoran hampir tutup. Area makan sudah remang-remang. Saat Irfan hampir mencapai tangga kantor, ia berbalik dan terkejut. Tepat di belakangnya, berdiri Maya. Dia tidak mengenakan jas koki, melainkan gaun hitam elegan, dan di tangannya, dia tidak memegang pisau, melainkan secangkir teh panas yang mengepul. Tatapannya dingin, tanpa kejutan. "Aku tahu kamu akan datang ke sini, Detektif Irfan," bisik Maya. Suaranya sedingin es di tengah udara kota Jaranegara yang panas.
Menunggu orang yang dicari adalah spesialisasi Jara Negara Bite. Kau tahu, kami selalu menyediakan pelayanan yang memuaskan sampai akhir.